Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Irfan Ibadur Rahman. Saya berasal dari Kampung Cipetir, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi. Saya santriwan Pondok Modern Madinatul Ulum yang terletak di Kampung Cimuncang Batas, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Saya duduk di tingkat mubtadi dan saya di sini baru belajar kurang lebih 1,5 bulan. Saya di sini akan menerangkan tentang ilmu fikih, yaitu tentang sholat dan sebagainya. Apa itu fikih? Ilmu fikih ialah al-ilmu bi ahkami syar'iyyah, al-amaliyah, al-muktasabu min adillatihat tafsiliyah. Ilmu yang menjelaskan secara hukum-hukum syara dan bersifat amali dan dalil-dalil yang terperinci. Saya di sini akan menjelaskan tentang sholat, air, suci dan najis dan lain sebagainya. Yang pertama tentang sholat. Apa itu sholat? Sholat ialah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi bisyara'iti mahsusatin. Sholat ialah perkataan atau pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan membaca salam, serta memenuhi syarat yang telah ditentukan. Syarat sah sholat menurut kitab Fathul Qorib itu ada 5. Yang pertama, at-taharatu anin najasati, bersih dari najis. Yang kedua, at-taharatu anil hadasaini, bersih dari 2 hadas. Yang ketiga, dukhulul waqti sholah, manjing waktunya sholat. Yang keempat, satrul aurati, menutup aurat. Dan yang kelima, istiqbalul kiblati, menghadap ke kiblat. Dari syarat sah sholat yang pertama ialah taharatu anin najasati, bersih dari najis. Apa itu najis? Najis ialah al-qadru wal wasahu fis saubi wal badani wal makani alladhi yujibut tahar. Ialah kotoran dan sesuatu yang menjijikan di baju, di badan dan di tempat yang harus mewajibkan kepada bersuci. Najis itu terbagi ada 3. Yang pertama, najasatul mughalladah, yaitu najis mughalladah. Najis mughalladah ialah najis yang berat. Apa itu najis mughalladah? Najis mughalladah ialah najasatul kalbi wal hinziri wa ma tawallada ahdihima. Najisnya anjing dan babi dan keturunan-keturunannya. Bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkan najis mughalladah ialah dengan bisab'i gusalatin ihdahunna biturabin, dengan 7 kali basuhan, salah satunya memakai tanah. Yang kedua, najasatul muhaffafah, yaitu najis muhaffafah, artinya najis yang ringan. Apa itu najis muhaffafah? Najis muhaffafah ialah baulu sobiyi alladhi lam yat'am ghairal labani wa lam yablughil hawlaini, yaitu najis air kencingnya anak laki-laki di bawah umur 2 tahun dan belum makan dan minum apa-apa terkecuali air susu asinya ibunya. Bagaimana cara membersihkannya? Ialah dengan birashil ma'i, mencipratkan air saja. Terus yang ketiga ialah najasatul mutawassithah. Apa itu najis mutawassithah? Ialah najis yang sedang. Najis mutawassithah ialah sairun najasati bolos sobijal adamiyi wal minal insani wal bahaimi wal goituhuma, yaitu macam-macam najis dan air kencing atau kotoran dari manusia ataupun hewan. Bagaimana cara membersihkannya? Ialah dengan bigusla hatta izalat la launa wala riha wala ta'malaha, dibasuh dengan harus hilang itu warnanya
baunya, dan rasanya. Terus saya akan menjelaskan tentang toharoh. Apa itu toharoh? Toharoh ialah ijalatun najasati wal hadatsaini bil ma'il mutlaqi awit turabi, yaitu menghilangkan najis dan hadas dua dengan memakai air mutlak ataupun dengan tanah. Apa itu air mutlak? Air mutlak ialah al-ma'u tahiru fi dzatihi wa mutahhiru li ghairihi ghairu makruhin istikmaluhu wa huwal ma'ul kullatani au aktsaru, yaitu air yang suci zatnya yang mensucikan kepada yang lain dan tidak makruh dipakainya, dan air tersebut berjumlah 2 kula atau lebih. Pembagian air itu ada 4. Yang pertama air mutlak, yang kedua air muqallid atau air musammas, yang ketiga air musta'mal, dan yang keempat air mutanajis. Air mutlak itu ada 7. Yang pertama ma'us sama'i, yaitu air hujan. Wa ma'ul bahri, yang kedua air laut. Wa ma'un nahri, yang ketiga air sungai. Wa ma'ul ba'ri, yang keempat air sumur. Wa ma'ul aini, yang kelima mata air. Wa ma'us salji, yang keenam air es. Wa ma'ul barodi, dan yang ketujuh air embun. Nah, dari syarat sah salat yang pertama saya sudah jelaskan tentang toharoh dan najis. Sekarang yang kedua adalah at-toharatu anil hadasaini, bersih dari 2 hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Apa itu hadas kecil? Alladzi yujibul du'a, yang mewajibkan terhadap wudu. Sedangkan hadas besar ialah alladzi yujibul ghusla, yang mewajibkan kepada adus. Saya di sini akan menerangkan dulu tentang hadas kecil, yaitu wudu. Apa itu wudu? Wudu ialah ghuslu a'dha'in mahsusatin bil ma'il mutlaqi wa janwi izalatil hadasil asghari li istibahatis shalah. Ialah membasuh bagian badan atau anggota-anggota badan tertentu dengan memakai air mutlak serta niat menghilangkan hadas kecil supaya bisa melakukan sholat. Fardu wudu itu ada 6. Yang pertama an-niyatu li raf'il hadasil asghari li istibahatis shalah, niat untuk menghilangkan hadas kecil istibahatis shalah untuk bisa melakukan sholat. Dan yang kedua ghusl wajhi min manabitis sya'ri ila dzukni tulan wa minal udhuni ila udhuni ardon, membasuh wajah dari tumbuhnya rambut sampai dagu itu panjangnya, dan dari telinga kiri sampai ke telinga kanan itu lebarnya. Yang ketiga ghusl yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh 2 tangan beserta sikunya. Yang keempat mashu jami'ir ra'si au ba'diha, mengusap semua kepala atau sebagiannya. Yang kelima ghusl yadaini ma'al rijlaini, membasuh 2 kaki dan 2 mata kaki. Dan yang keenam tartib. Apa itu niat? Niat adalah qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi, mengerjakan satu perkara dengan pelaksanaannya. Terus apa itu tartib? Tartib ialah Allah yuqaddima udwan ala udwin, mendahulukan yang dahulu dan mengakhirkan yang terakhir. Terus sekarang tentang hadas. Sekarang membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu ada 4. Yang pertama ma kharaja min hadis sabilaini min kubulin au duburin rihun au ghairuhu, keluarnya dari palawang dari salah satu yaitu kubul dan dubur atau angin dan selainnya. Yang kedua zawalul akli binaumin au ghairihi, hilangnya akal dengan sebab tidur atau selainnya. Illa nauma qa'idin mumakkinin mak'adahu, terkecuali tidurnya orang yang menetap kepada tempat duduknya itu orang. Yang ketiga iltiqa'u basyaratai rajulin wa mar'atin al-kabiraini ajnabiyini min ghairi ha'ilin, bertemunya kulit laki-laki dan perempuan yang sudah
besar keduanya dan ghair mahram keduanya tanpa penghalang. Yang keempat, masu kubuli adami aw halqati duburihi bi batnil kaffi wa butunil asabi'i. Memegang salah satu anak Adam atau bulat-bulatnya itu dubur oleh telapak tangan dan telapak jari. Terus sunat-sunat wudu. Berapakah sunat wudu itu? Sunat-sunat wudu itu ada 10. Yang pertama at-tasmiyatu, membaca bismillah. Dan yang kedua ghusl kaffaini, membasuh kedua telapak tangan. Yang ketiga al-madmadatu, berkumur-kumur. Yang keempat al-istingsaku, menghirup air ke dalam hidung. Yang kelima masuk jami'ir ra'si au ba'diha, mengusap kepala atau sebagiannya. Yang keenam ghusl udunaini dhahirima au batihima, membasuh kedua telinga baik luarnya ataupun dalamnya. Yang ketujuh ghusl a'dha'il wudu'i salasan, membasuh anggota wudu 3 kali. Yang kedelapan taqdimul yumna ilal yusra, mendahulukan yang kanan dan mengakhirkan yang kiri. Yang kesembilan tahlilul lihyatil kasali, menghelai-helai jenggot yang tebal. Yang kesepuluh tahlilul lihyatil asabi yadi ma'ar rijlaini, menghelai-helai jari tangan dan jari kaki. Dari syarat-syarat yang kedua at-taharatu anil hadasaini. Dan saya sekarang itu akan membahas tentang hadas besar. Apa itu hadus? Ialah ghuslu jami'il badani bil ma'il mutlaqi wa yanwi zalatil hadasil akbari li istibahatis shalah. Membasuh semua anggota badan dengan air mutlak serta niat menghilangkan hadas besar untuk bisa melakukan sholat. Yang mewajibkan hadas besar itu ada 6. Yang pertama ilajul hasapati fil farji, memasukkan hasapah ke dalam farji, seperti suami istri yang berhubungan intim. Yang kedua wa khurujul mani, keluarnya air mani. Contohnya seperti bermimpi yang berhubungan secara biologis. Yang ketiga wal haidu, yaitu haid. Haid itu adalah keluarnya darah kotor dari tubuh wanita. Aqallul haid, sedikitnya haid, yauman walailatan, itu sehari semalam. Wa ghalibuhu, dan kebiasaannya itu haid, situn aw sabun, 6 hari atau 7 hari. Wa aksaruhu, dan banyaknya itu haid, khamsata asyara yauman, 15 hari. Jika masih keluar darah setelah 15 hari, itu dinamakan darah istikhadah. Yang keempat yaitu wan nifas, yaitu nipas. Nipas sedikitnya itu 1 tetes. Dan biasanya itu 40 hari dan namanya 60 hari. Yang kelima melahirkan. Yang keenam yaitu meninggal. Fardu adus itu ada 2. Yang pertama aniyatul rafil hadasil akbari an jami'il badani li istibahatis shalah. Niat untuk menghilangkan hadas besar supaya untuk bisa melakukan salat. Dan yang kedua ghuslu jami'il badani bil ma'il mutlaqi, membasuh semua anggota tubuh dengan memakai air mutlak. Cukup saja.